Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'azim. Azzamallahu wa syarrafah fa'azzimuhu haqqa ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam عزموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا سعيد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Di pagi hari yang berbahagia ini kita mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai wujud pembesaran dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini. Hari raya kurban, hari raya Idul Adha adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Bahkan menurut ulama Islam, hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri, sebab di hari raya Idul Adha terkumpul padanya dua ibadah sekaligus, salat dan ibadah berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah kumpulkan dua ibadah tersebut, salat dan berkurban,
Sebab solat adalah ibadah badan yang paling utama, sementara kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang ibadah kurban, tentu tidak akan lepas dari sosok seorang nabi yang mulia, yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, bapaknya para nabi dan para rasul. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka dalam kesempatan mubarakah ini, marilah kita mengambil petuah dan nasihat, hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya. Karena sungguh para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan beliau sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu banyak nasihat, hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersih dari noda-noda kesyirikan. Beliau dijuluki sebagai seorang yang hanif. Hanif artinya lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah karakteristik yang paling fundamental yang ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang wajib untuk kita teladani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkar kepada kalian dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata." Maka sebagai seorang muslim, kita wajib menjauhi dan meninggalkan yang namanya kesyirikan, besar maupun kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebab kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Kesyirikan akan menghapuskan semua amalan. Kesyirikan akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka dan haram baginya surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, andaikan kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amalmu dan kamu akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Maka kita ikhlaskan dan kita tuluskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat karena Allah, kita berkurban karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Yang sampai kepada Allah kelak bukan darah yang dialirkan, bukan pula daging-daging yang dibagikan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, dari pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki keimanan yang kokoh dan pribadi yang kuat lagi tangguh. Perhatikanlah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk berangkat ke Mekah, maka dengan bekal seadanya beliau merambat padang pasir tak bertuan, menembus teriknya matahari, menuju kota Mekah yang ketika itu masih gersang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesampainya beliau di kota Mekah, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Palestina, meninggalkan istri dan anaknya di sana. Sungguh tak dapat dibayangkan bila seorang ayah tega meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di tengah lembah bebatuan yang tak ada orang, tak ada air, tak ada pepohonan, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka beliau melangkah dalam rangka mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah kaumnya, Nabi Ibrahim tidak menghadapi hal yang mudah dalam dakwah dan seruannya. Raja Namrud yang ketika itu berkuasa memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau harus dulu cuti pakaiannya dan ingin dibakar hidup-hidup oleh kaumnya sendiri. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin dan kekuasaannya menjadikan api yang akan membakar Ibrahim menjadi dingin, kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian dan cobaan terus bertubi-tubi menimpa Ibrahim sewaktu beliau kembali ke Mekah dan bertemu dengan putranya yang sudah mulai beranjak dewasa tatkala itu, Nabi Ismail alaihissalam. Maka kegembiraan meliputi hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun itu tak bertahan lama. Justru di saat itu ujian yang paling berat menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak semata wayangnya, anak yang telah dinanti-nantikan kehadirannya. Akan tetapi perintah Allah perintahkan untuk membunuhnya. Sungguh perintah yang tak terduga, sungguh perintah yang tak disangka-sangka. Seorang ayah diperintahkan untuk membunuh anaknya sendiri. Tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah, beliau melaksanakan hal tersebut. Namun semua itu nampak setelahnya itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka semua ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah memberikan pelajaran kepada kita akan kekuatan iman dan kekokohan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya, Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang istri dan anak yang soleh, yang taat dan patuh serta tunduk dengan ketetapan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar bersama putranya yang masih bayi di lembah Makkah yang tak bertuan tatkala itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera pergi dalam keadaan istrinya Hajar membuntuti dari belakang. Hajar sambil berkata kepada suaminya Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'." Wahai suamiku Ibrahim, hendak kemana kau pergi? Kau tega meninggalkan kami di lembah ini, di lembah yang tidak ada manusianya dan tidak ada apa-apanya di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam
tak sampai hati untuk menoleh ke belakang. Hajar terus mengulang-ulang ucapannya sampai beliau berkata, Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal yang demikian? Ibrahim berkata, na'am, betul, Allah yang telah memerintahkanku untuk melakukan yang demikian. Maka Hajar berkata, idan la yudayyi'una, kalau demikian maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan menelantarkan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka perhatikan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah sosok Hajar alaihassalam sebagai seorang istri yang salihah. Perhatikan ucapan beliau yang penuh dengan petuah sebagai figur dan tauladan bagi seorang wanita muslimah. Beliau adalah potret istri yang salihah yang hendaknya menjadi idaman bagi laki-laki yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyun nisa'i khairun ya Rasulullah, siapakah istri yang terbaik itu? Maka Rasulullah bersabda, allati tasurruhu idza nadar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Istri yang terbaik adalah istri yang pandai menyenangkan hati suaminya tatkala suaminya memandang kepadanya. Istri yang terbaik adalah istri yang mentaati segala perintah suaminya. Istri yang terbaik adalah istri yang tidak mau menyelisihi dirinya, menyelisihi suaminya, baik pada dirinya dan hartanya terhadap perkara yang tidak dicintai oleh suaminya. Perhatikan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Begitu pula Nabiullah Ismail alaihi salam, betapa tegar, betapa gagahnya beliau, betapa tegarnya beliau ketika menghadapi ujian. Ibrahim alaihi salam ketika datang kepada Nabi Ismail, mengungkapkan mimpinya kepada Nabi Ismail bahwa beliau akan menyembelihnya. Maka dengan mantapnya Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa perintah Tuhanmu, engkau akan dapati aku insyaallah sebagai orang yang bersabar. Allahu akbar. Inilah potret anak yang soleh, dambaan setiap orang tua. Betapa bahagianya hati ini tatkala memiliki anak Nabi Ismail alaihi salam. Namun semua itu tentu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan harapan dan angan-angan. Akan tetapi dengan usaha dan doa, doakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Sebagaimana doanya ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, maka sungguh manakala kita memperhatikan jejak perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya, maka di sana kita mendapati pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Sungguh betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sungguh betapa besar pengorbanan Hajar dan Ismail alaihi salam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ujian dan cobaan akan terus menghampiri orang-orang yang beriman. Rasulullah pernah bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujian dan cobaan menimpa dirinya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi. Yubtalar rajul ala hasabi dini. Seseorang itu diuji dan dicoba oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulba istadda bala'uh
apabila dia kuat berpegang teguh dengan agamanya, maka ujiannya akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqah ubtuliya ala hasabi dinih. Tetapi kalau dia tidak kuat dalam berpegang teguh dengan agamanya, maka dia akan diuji dan dicoba sesuai dengan tingkat keberagamaannya. Fama yabrahul bala'u bil mu'min hatta yatrukahu wa yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Terus menerus ujian dan cobaan akan menimpa orang-orang yang beriman sampai ia pun berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak menyandang satupun dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh beliau adalah sosok tauladan dan panutan bagi umat manusia. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعلي وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal ibadah kita, dan kita juga memohon kepadanya agar kita berkenan, agar ia berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rabb kami sangat bermohon kepadamu, bila di tempat ini ya Allah ada di antara kami hambamu yang penuh dosa, siapapun dia, maka ampunilah segala dosanya ya Allah. Dan bila ada di tempat ini ya Allah siapapun yang hatinya telah gelisah, maka tenangkanlah jiwanya, berikanlah kedamaian di dalam hatinya. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memudahkan segala urusan. Bila ada pada hari ini ya Allah hambamu yang berlelah hadir di tempat ini, yang merasakan kesulitan di dalam hidupnya, maka mudahkanlah segala kesulitannya. Dan bila ada di antara kami ya Allah hambamu yang tengah sakit, ditimpa penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkanlah penyakitnya. Ya Allah ya mujibas sailin, bila ada di antara kami saat ini ya Allah hambamu yang telah menengadahkan tangannya bermohon satu kebaikan, apapun permohonannya itu, selama itu adalah kebaikan dan bernilai ibadah, maka kabulkanlah setiap permohonannya ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jadikanlah pertemuan dan perhimpunan kami di pagi duha ini, jadikanlah ia sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi dengan penuh kasih sayang, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini adalah perpisahan yang mengeratkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Rabb kami,
Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sungguh betapa banyak kezaliman yang kami perbuat. Kami sadar ya Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kami kecuali itu disebabkan oleh dosa dan kesalahan kami. Maka kami mohon ampun ya Allah. Di pagi duha ini kami memohon ampun kepadamu. Ampunilah segala dosa kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka merahmati kami sewaktu kami masih kecil. Jika mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, maka panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Jagalah mereka, lindungilah mereka, bahagiakanlah mereka, dan berkahilah hidup mereka ya Rabbal Alamin. Dan jika mereka telah meninggalkan kami, jika mereka telah mendahului kami ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan mereka. Terangilah kuburan mereka, lapang dan luaskanlah kuburan mereka. Golongkanlah kedua orang tua kami ke dalam barisan hamba-hambamu yang engkau cintai, dan pertemukanlah kami kelak ya Allah kepada kedua orang tua kami dalam keadaan bahagia di surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Duhai Allah, kami sangat bermohon kepadamu, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah salat kami, terimalah rukuk dan sujud kami, terimalah ibadah kurban kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mengabulkan doa, sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.